Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Guru Hebat, saya Ika Mustika Sari, mengajar di SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Mari ciptakan energi positif dan bersama-sama saling mendukung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yakni menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dinginnya Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat kita ambil, yang pertama, kemerdekaan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Setelah mempelajari konsep pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari bahwa sebagai pembelajar, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi murid-murid saya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan saya untuk selalu berusaha menjadi pendidik yang peduli, yang tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Saya harus menjadi sosok yang menginspirasi seperti guru-guru yang pernah menginspirasi saya. Dan sebagai pembelajar, saya sangat bersyukur karena sudah dapat menikmati proses pendidikan di zaman yang modern, yang penuh dengan kecanggihan teknologi yang sudah merdeka, bukan di zaman kolonial Belanda. Dengan begitu, saya dapat menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan iptek melalui platform belajar yang menarik, serta dapat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada murid saya untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Itulah Bapak Ibu Guru Hebat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.